Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Kita mulai kaji kita dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa ini kita bahas pagi ini? Salat. Masalah apanya yang mau dibahas? Karena kan salat ini luas. Apanya yang mau dibahas? Selesai salat. Kalau enggak tanya jawab aja dari awal. Ya. Kalau mau. Nanti bikin aja pertanyaan. Ini kita bikin mukaddimahnya aja dulu. Ada si Udin. Dia tanya ke saya, Ustadz, aku dulu tidak sholat. Alhamdulillah 20 tahun ini aku gak pernah tinggal sholat. Bagus. Aku pengen kali masuk surga Ustadz. Bukan kau aja yang pengen, aku juga pengen. Apa langkah-langkah yang harus kubuat supaya aku masuk surga? Yang udah kau buat apa? Aku sholat udah. Apalagi banyaklah perbuatan ini semuanya udah. Aku punya ternak, zakatnya sudah, semuanya sudah. Nah, kira-kira aku masuk surga apa enggak? Saya bilang, Din, aku enggak bisa jawab tentang kau masuk surga apa tidak. Tapi ini Quran, coba kau buka surat Yunus ayat 100. Apa itu bang isinya? Udah kau buka aja lah. Lalu dibukanya surat Yunus ayat 100. Apa kata Allah di situ? Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan otaknya. Kau udah semayang, udah puasa, udah haji, udah zakat, udah semuanya, udah. Tapi di Quran ini nggak ditanyanya semayangmu, nggak ditanyanya hajimu, nggak ditanyanya yang lain-lain. Cuman di Quran ini dibilang Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan akalnya, nggak digunakan yang otaknya. Berarti tugasmu sekarang yang ngecek otak itu.
Nah, bicara otak ada berapa? Karena ini penting juga ini. Ada berapa otak tu? Saya bilang otak itu 7. Ya. Otak itu 7. Otak tengah, otak bawah, otak atas. Sudah berapa? Otak depan, otak belakang, otak samping, kanan kiri. 7. Allah bilang Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan otaknya. Kita cek dulu otak tengah. Otak tengah itu untuk diri. Maka kita harus menggunakan otak tengah untuk menyelamatkan diri. Makanya narkoba, itu nggak fungsi itu otak tengah itu. Sehingga dia nggak mikirkan lagi tentang dirinya. Allah bilang innal khamru, sesungguhnya narkoba, rijsun min amali syaitan, lebih kotor dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhi olehmu. Jadi narkoba, judi, ada berapa itu? Innal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Ya, itu semuanya dijauhi. Karena kalau kita coba tes dekati, jangan kita berharap mereka itu sadar, tapi yang lebih cepatnya kita terikut. Itu kata Allah, jauhi. Yang kedua kata Allah, jangan kau dekati. Apa itu? Ya zina. Nah, jadi ini otak tengah. Ada orang yang enggak punya otak tengah, atau punya otak cuman tengah tok. Yang lain dia enggak punya. Otak atas enggak, otak kanan enggak, kiri enggak, depan enggak, belakang enggak. Yang dia punya cuman otak tengah aja, dia aja sendiri. Lalu yang dia pikir dia sendiri. Ya. Pergi dia kondangan 10 orang. 10 orang dia pergi undangan pesta. Telat pula datangnya. Udah hampir maghrib, udah mau habis. Di meja itu disediakan lagi tinggal untuk 6 orang. Dia datang berapa? 10. Karena dia punya otak tengah tok, yang dipikirkannya dirinya, padahal hidangan untuk 6 orang, dia datang 10, dia duluan ngambil makanan. Tak dipikirkannya temannya yang di belakang tuh. Ambilnya itu. Pindahkannya ke dalam piringnya itu sehingga menggunung, hampir kayak gunung Sibayak itu tumpuknya. Walaupun kau solat tak tinggal, walaupun kau sudah haji, walaupun Quran 30 juz sudah di dalam hatimu, tapi kalau begitu perangaimu, surga tak minat denganmu. Paham kan? Ini pentingnya nih otaknya. Ya. Yang dia pikirkan cuman dirinya saja. Enggak dia pikirkan yang lain. Dah, Ustadz, aku orangnya enggak begitu. Berarti otak tengahmu bagus. Coba kalau udah bagus, kita cek lagi otak bawah. Otak bawah ini dirimu terhadap anakmu, dirimu terhadap keluargamu. Karena Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan otaknya. Bagaimana? Makanya disebut, ya, Nabi bersabda begini, la yalqallah subhanahu wa ta'ala ahadun bizambin a'zam min jahalatin ahlih. La yalqallah, tidak menemui akan Allah ahadun, oleh seseorang, bizambin a'zam, dengan dosa yang terlebih besar dari kejahilan keluarganya.
Saya Quran 30 juz saya hafal. Hadis 30.000 hadis saya hafal. Saya solat tak tinggal. Duha tahajud saya kerjakan. Umrah lebih kurang dah 25 kali. Haji 6 kali. Dah. Lalu saya mati. 6 anak saya enggak ngerti agama. Isteri saya juga enggak ngerti agama. Maka pasal itu aja udah cukup untuk menjerat saya. Kenapa? Karena saya kembali kepada Allah. Kata Nabi, engkau kembali dengan dosa yang lebih besar. Kau tak zina, dosa besar itu. Kau enggak mabuk, dosa besar itu. Kau enggak judi, dosa besar itu. Cuman tak adanya itu. Yang ada cuman itulah. Kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan tidak ngerti agama. Induk dosa yang paling besar adalah ketika keluarga kita tinggalkan, nggak ngerti agama, maka ini dosa besar bagi kita. Maka kalau Allah memberikan otak bawah, gunakan otak bawah untuk menegur mereka kapanpun mereka bersalah. Maka rumah ini bawakan aura surga, bawakan aura neraka. Jangan aura surga semua. Aura surga bawa, aura neraka bawa rumah. Nah, ada anak ini tadi rajin ngaji. Malam baca Quran. Nah, dah. Bikin aura surga. Dah. Kasih nasi, lauknya enak kan. Sedangkan yang satu malas sekali ngaji. Suruh semayang, bantah aja kerjanya. Bikin aura neraka, lauknya kasih ikan asin. Iya. Sehingga anak ini tahu dia bandingnya. Kami dulu masih kecil, enggak disuruh ayah puasa. Cuman siapa yang enggak puasa, waktu berbuka itu enggak boleh dekat. Suruhnya jauh. Yang enggak puasa jangan dekat. Yang puasa dilayani. Kakak rajin kali puasa. Terakhir kakak dilayani, saya enggak. Wah, ini ada aura neraka ini. Terakhir, mak, saya bilang, nanti sahur bangunkan aku ya. Bangunkan. Datang mak, membangunkannya enggak banyak-banyak kali. Sahur. Langsung cepat aja saya bangun tuh. Kenapa? Karena saya sudah tahu itu ada aura surga, ada aura neraka. Ini kan enggak semuanya sama. Yang enggak mau ngaji pun tetap ikan bawal. 9. Ya, baung, jurung. Ya, malah yang ngaji ikan asin. Iya. Jadi tidak kita bawa surga itu auranya ke dalam rumah. Makanya kita suruh bangun sahur pun payah itu. Sahur, bangun kali. Udah bangun 6 kali bangunnya baru bangun. Enggak bawa. Kami dulu enggak disuruh-suruh kali. Mau puasa, enggak puasa ya udah. Mak sedang goreng pisang, saya suka kali goreng pisang itu. Mak mintalah mak jam 4 sore kan mak goreng pisang. Mak, enggak, kau enggak puasa. Ini ku masak untuk yang buka puasa. Udah. Sedih kali saya. Persis kayak Ka'ab bin Malik waktu Rasulullah pulang perang Tabuk, ya, diboikot di kota Madinah sehingga kota Madinah merasa sepi bagi dirinya. Terasa sepi. Ya Allah, sedihnya. Nah, kakak kasihan sama saya. Nah, diam-diam kasihnya saya. Ini untukmu. Kata ayah, jangan, dia enggak puasa. Nanti kalau udah kita enggak sanggup lagi makannya, baru ada hak dia. Karena enggak puasa. Memang enggak dihabiskan, tapi sedih kali itu. Tobat saya itu. Belum masuk neraka, masih auranya. Belum masuk surga, masih auranya. Terakhir enggak payah-payah lagi. Kalau sudah mulai jam 4 terbangun, saya enggak berani saya tidur lagi, takut enggak dibangun. Sebenarnya kalau kita pakai metode-metode agama, enaknya ini, didik ini. Cuman enggak kita pakai.
Nah, dah. Yang kedua, ini otak bawah. Ustaz, aku anakku, alhamdulillah aku didiknya semua. Aku juga aku jaga diriku, anak biniku juga aku jaga. Berarti aku dah menjaga otakku. Apakah aku masuk surga? Quran bilang Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan otaknya. Kita cek otak atasmu. Karena otak bawah udah beres. Cek otak atas. Maksudnya otak atas itu bagaimana? Ya untuk emak ayahmu bagaimana? Ada orang sama dirinya bagus, sama anaknya bagus, sama emak ayahnya pemusuh. Ada yang seperti itu. Pak, bapak sholat. Iya, aku nggak pernah tinggal sholat dari sejak 7 tahun. Wah, hebat lah. Berapa umur bapak? Alhamdulillah baru 80 katanya. Baru 80. Ini bapak ini matinya 160 itu. Kenapa? Karena 80 masih baru. Kan? Udah. Bapak udah pernah ke Mekah? Dalam kampungnya aku yang paling sering. Mekah itu kayak belakang rumah aku bikin. Ya. Bentar-bentar ke Mekah umroh, bentar-bentar ke Mekah. Udah. Haji ya 6 kali dah. Quran hafal, semuanya hafal. Anak 6-6-nya habis Quran. 6-nya. Ayah masih hidup. Ada ayah udah tua. Sering bapak tengok? Enggak. Cukup. Pasal itu. Pasal itu. Maka kalau ada orang tua, ya, senangkan dia. Senangkan dia. Datang, mintalah maaf padanya. Apalagi menjelang Ramadan ini. Ya, menjelang Ramadan. Ini penting. Dah ada berapa otak dah? 3. Ustaz ngajinya ini ekstrim kali ni katanya. Ya memang harus. Nah, kita kadang-kadang kaji kita kan terlalu lembut, sehingga kita merasa tak bersalah. Saudara-saudara sekalian, maka oleh sebab itu marilah kita banyak mengingat Allah. Kita selalu berzikir. Ya udah, awak pikir awak ada paten kali. Dah. Jadi kalau engkau ingin melihat dirimu itu pantas masuk surga atau tidak, ya coba cek otak tengah bagaimana, otak bawah bagaimana, otak atas bagaimana. Ustaz, aku kuliah di kedokteran. Nah, udah ku bahas semuanya tentang otak. Enggak ada yang seperti yang 7 ustaz bilang. Terserah kaulah. Pokoknya ini metode aku lah ini. Ya. Terus otak depan sama otak belakang. Otak depan sebab, otak belakang akibat. Orang masuk surga sebab apa akibat? Akibat. Orang masuk neraka sebab apa akibat? Akibat. Sebab dia taatlah maka masuk surga. Sebab ingkarlah masuk neraka. Jadi kalau kita sholat perlu nggak otak depan? Perlu. Karena kalau sholat kita nggak sah, akibatnya apa? Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan otaknya. Maka otak depan itu perlu. Membuat suatu sebab supaya melahirkan akibat. Ustaz, apa? Aku diajak Udin. Itu sebab apa akibat? Ustaz, aku diajak Udin. Sebab apa akibat? Tanya. Kenapa kau diajak Udin? Ya, kemarin dia aku maki. Itulah sebabnya. Maka kita tengok pada akibat yang ada sekarang ini. Sebabnya apa?
Iya. Saya begitu. Yang sekarang ini, jangan tengok yang sekarang ini aja. Tapi sebab yang sekarang ini, apa sebabnya? Semua itu untuk semua. Walaupun pilkada, pilpres. Nah, apa sebabnya Ganjar kalah? Apa sebabnya Anies tak menang? Apa sebabnya Prabowo menang? Ya, iya. Jangan kita melihat dari posisi yang sekarang. Sekarang ini hasil dari sebab yang kemarin. Kalau kemarin sebabnya keliru, hati-hati. Ya. Kalau sekarang udah nampak dia tak baik, berarti itulah. Makanya Allah bilang wal asri, demi masa. Demi masa. Manusia itu rugi. Masa lalu, sekarang akan datang. Tiganya masa ini. Ustaz, aku pengen kali masuk surga. Itu kan masa akan datang. Aku kira-kira masuk surga apa enggak? Ya kau tengok masa sekarang. Sekarang kau gimana? Ya aku masih mau juga judi Ustaz sesekali. Ya itulah. Kau bisa ngaji enggak? Enggak. Berarti masa lalu kau enggak belajar. Kalau bagus masa lalu, sekarang hasilnya ada. Nah, sekarang bagaimana? Menunjukkan masa akan datang. Ya robah sekarang. Gitu. Allah itu ya membengkeli kita. Kita yang menentukan bagian mana yang harus dibetuli. Saya bawa kereta, saya cagakkan ke tukang bengkel 2 hari 2 malam. Enggak, saya bilang, tanya tukang bengkel, kenapa bang? Rusak keretaku, cuman itu aja. Ku taruh sini ya. Ya, seminggu saya ambil, masih rusak. Kenapa? Enggak disuruh. Ya ngapain tukang bengkel ngerjainnya? Allah membengkeli, ya bilang dong bagian mana yang harus dibetuli. Makanya wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu banyak tanda-tanda, kenapa enggak kau perhatikan? Kita cek diri kita. Kita jangan main doa-doa tingkat tinggi. Kita kan seringnya doanya itu doa tingkat tinggi. Nah, ada orang sebelah saya sholat, apa doanya? Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan aku. Nah, yang sebelah lagi, ya Allah ridhoilah aku. Wah, ini tingkat tinggi. Ya Allah ampunkan aku. Hai, rendahnya doanya. Yang ini, ya Allah ridhoilah aku, tingkat tinggi. Berkawan orang itu berdua. Kau minta apa tadi? Supaya aku diampunkan. Hai. Terus kalau diampunkan gimana? Ya udah, yang penting aku gak berdosa. Abang doa apa? Aku minta diridhoi, karena orang diridhoi pasti masuk surga. Tingkat tinggi. Tinggi itu kan ada rendah awalnya. Ridho itu yang keberapa? Yang keberapa? Udah pernah saya bahas. Cuman lupa, ya kan? Pertama, iman itu paling rendah. Naik tobat, naik amal, naik takwa, naik furqan, membedakan benar salah, baik buruk, naik Islam yang keenam, naik syukur, naik hidayah, naik hapus kesalahan, naik ampun dosa, naik rahmat, naik ridho. Berapa? 12. Udah. Coba kita bikin doa yang tingkat tinggi tadi. Ya Allah, ya Tuhanku, ridhoilah aku. Kan itu yang diminta yang sini tadi. Tuhan bilang apa? Gimana mau ku ridhoi?
Dosamu aja belum, kau aja belum ku rahmati. Macam mana mau diridhoi? Belum dirahmati. Dah, pakai doa yang di bawah tingkat tinggi. Kalau begitu ya Allah, rahmatilah aku. Gimana kau mau ku rahmati? Dosamu belum ku ampun. Dah, minta lagi yang di bawah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Gimana mau ku ampunkan? Salahmu belum ku hapus. Ya kau rasakanlah. Tapi kan aku nggak maksiat. Memang kau nggak maksiat, tapi masih minat kan? Hanya belum nampak kesempatan. Malu sama orang kampung, malu gini. Kau belum nggak maksiat, tapi masih minat. Salahmu belum ku hapus. Dah, berdoalah kita di sini. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah kesalahanku sehingga aku tak minat lagi melakukan maksiat. Aku mohon hapuskanlah kesalahanku. Gimana mau salahmu ku hapus? Kau aja sebenarnya belum dapat hidayah. Jadi hidayah ini tinggi. Kita kan memandang hidayah ini kan rendah. Asal berubah hidayah. Alhamdulillah Ustaz, anakku udah dapat hidayah. Kan itu seringnya. Alhamdulillah Ustaz, anakku udah dapat hidayah. Dari mana wak tahu? Udah berubah, aku tengok dia. Udah dapat hidayah. Ramadan ini dapat hidayah, dia berubah dah. Udah berubah wak? Iya. Selama Ramadan ini macam mana? Udah 6 kali dia berubah-ubah. Apa hidayah namanya itu? Kita minta di sini, ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku hidayah. Coba tadi, iman, tobat, amal, takwa, furqan, Islam, syukur, hidayah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku hidayah. Syukurmu mana? Mana syukurmu? Ternyata doa awak tak layaknya semua yang tadi. Enggak layak. Udah, awak doalah di yang ketujuh. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku hambamu yang bersyukur. Kau belum Islam loh. Maksudnya belum menyerahkan diri. Udahlah ya Allah, kemarin aku tarawih. Berarti kan udah nyerah. Kau udah hadir tapi belum nyerah. Kok bisa gitu? Waktu imam bacanya panjang, hatimu gimana? Pala enggak? Hah? Berarti nyerah apa enggak? Belum. Hadir udah. Saya dulu waktu pertama kali nyantri di pesantren Darus Saadah itu di Lok Nibung. Nyantri saya di sana. Ayah saya yang nyerahkan saya. Serahkannya ke pimpinan. Nah inilah ini. Nih. Kalaupun salah dia ya pukul lah. 34 peraturan. Berat terasa di hati. Nggak sanggup saya menjalankan peraturan 34 itu. Akhirnya saya jadi anak bandel, bentar-bentar kena hukuman. Hadir saya di situ, hadir di dalam hukuman. Bukan hadir di dalam ridho, hadir dalam hukuman. Terakhir diusir saya dari pesantren. Mau pulang kampung takut kena tunjang ayah. Masuk ke pesantren udah nggak diterima. Belakangan saya datang. Assalamualaikum Abu. Dulu ayahku yang menyerahkan aku sehingga aku tak siap dengan peraturan yang ada. Sekarang aku yang menyerahkan diri. Ringannya 34 peraturan itu. Karena hati udah nyerah. Nah, ada namanya leman kekar. Leman kekar. Sama Edi Rai masih paten badan dia lagi. Sangkingkan kekarnya sehingga dilebut leman kekar. Man, ayo semayang yuk. Aku belum mampu aku bang.
Belum mampu dia. Padahal badannya kekar. Belum mampu. Tiba-tiba pertama gara-gara asam padeh jadi asam urat. Ya. Nah, asam padeh jadi asam urat. Tambahlah penyakit, segala penyakit. Sehingga kekarnya tadi tak ada lagi. Jalan pun udah cengkot. Nah, saya tengok Leman yang dulu nggak mampu, Leman kekar ini sekarang udah taat. Padahal bangun dari sujud pun payah. Kok di saat kekar dia nggak mampu, di saat cengkot dia bisa. Ternyata masalahnya nyerah sama nggak nyerah itu. Ketika kita nggak nyerah, kekar pun nggak ada gunanya itu. Tapi ketika kita sudah nyerah, ya, kau sekarang semayang apa aja yang kau kerjakan? Semuanya bang, aku duha, aku kerjakan, tahajud, aku kerjakan, gini-gini. Kenapa kau dulu kau bilang nggak mampu? Itulah bang. Ya, sekarang ternyata bisa. Itunya masalahnya. Nah, makanya ketika Allah memanggil kita dengan kata ya, hai orang yang beriman, hai. Nah, siapkan dirimu 4. Hai, siapkan dirimu 4. Allah manggil. Apa itu? Kau jangan jauh. Karena kalau kau jauh nggak kepanggil. Pastikan kau dekat. Ustaz, aku dah dekat. Oke. Yang kedua, pastikan kau searah. Karena kalau nggak searah, tak. Ustaz, aku dah searah. Yang ketiga, pastikan kau dengar. Karena walaupun nggak dekat dan searah, kalau nggak kau dengar, nggak. Ustaz, aku dah dengar. Yang keempat, pastikan kau mau. Ada 4, insya Allah. Kapanpun dipanggil, engkau adalah orangnya. Berapa banyak panggilan itu, awak bukan orangnya. Bukan awak orangnya. Kenapa? Karena pertama jauh. Yang kedua nggak searah. Nggak dengar. Ditambah pula nggak mau. Oke. Dah, yang keberapa tadi? Yang ke-6. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang selalu menyerahkan diri. Islam, iman, tobat, amal, takwa, furqan, Islam. Doa saya di yang ke-6. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku hamba yang selalu berserah diri. Gimana ku jadikan kau hamba yang berserah diri? Nih yang kelima, furqan. Otakmu belum kau gunakan. Yang baik kau bilang buruk, yang buruk kau bilang baik. Yang benar kau bilang salah, yang salah kau bilang benar. Dah, saya pindahkan doa saya ke tingkat yang kelima. Ya Allah, ya Tuhanku, tanamkan di benakku sebuah kemampuan untuk bisa membedakan mana sah, mana batal, mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Gimana kau mau kujadikan di posisi yang kelima? Yang keempat, takwamu mana? Mana takwamu? Takwa spare partnya ada berapa? Berapa spare part takwa? 17 spare partnya. Maka ceklah takwa kita ada nggak spare partnya itu. Buka itu Al-Baqarah nanti ayat 177. Tengok itu. Awak ada nggak di situ? Aku Ustadz sebenarnya aku orang takwa. Dari mana awak tahu? Itu si Udin bilang. Udin bilang, wak ini takwa kali. Apa hebatnya si Udin mengaku wak takwa? Allah mengaku wak takwa, baru hebat. Coba cek dalam Quran, wak masuk enggak? Oke, masuk di tingkat yang ke-4. Ya Allah, ya Tuhanku,
takwakanlah aku. Amalmu mana? Ini minta takwa, amalmu mana? Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku hamba yang beramal. Yang keberapa? Ketiga. Tobatmu aja nggak jelas. Tobatmu nggak jelas. Macam mana mau diistiqomahkan beramal? Berapa banyak maksiat yang masih kau suka? Berapa banyak maksiat yang masih kau cintai? Dah, saya bikinlah doa yang kedua. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku hamba yang bertaubat. Imanmu habis. Pakai doa yang pertama. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku orang yang beriman. Bencimu mana? Orang beriman wajib punya rasa benci. Wajib itu. Loh, mana konsepnya Ustaz? Qurannya mana? Kau buka Al-Hujurat ayat 7. Ketahuilah di kalangan kalian ada Rasulullah. Kalau Rasul mengikuti kamu, kamu susah. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Iman itu indah di dalam hati, serta menjadikan kamu tiga: benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Ada tiga rasa benci, cek iman, insya Allah naik. Babi halal apa haram? Haram. Ayam goreng colong halal apa haram? Haram. Di babi haram plus rasa benci ada. Di ayam goreng colong haram tok, rasa benci enggak ada. Lapar kali saya. Dah, tak ada makanan. Datang Sudin, bawanya lah nasi goreng plus ayam goreng. Apa kata dia? Bang, abang kan orang suci, kata dia. Abang nggak boleh makan ini, karena nasi goreng ini nasi yang bagus, ayamnya ini ayam colong. Nih, udah agak-agak palak saya sikit itu kalimat itu, karena memang saya pengen. Nah, haram ya haram, tapi rasa benci tak ada. Oh ya. Haram ya haram, tapi rasa benci tak ada. Akhirnya saya tanya, ayam siapa yang kau colong? Ayam Wak Leman. Oh, kalau ayam Wak Leman kan, Wak Leman ini kan sepupu mak saya. Ya, saya ngeluarkan dalil supaya bisa makan ayam itu loh. Wak Leman sepupu mak. Ku bilang aja nanti sama Wak, bukan aku yang nyolong, Sudin yang nyolong. Cuman udah digoreng, tawarkannya ke aku. Aku pun lapar kali, makan. Fasijin Wak itu. Begitulah saya dalilkan supaya saya bisa makan. Kenapa? Tahu haram tapi tak ada rasa benci. Pas saya sedang lapar, sedang lapar, datang pula orang bawa daging babi. Abang lapar itu ada nasi itu. Itu adalah sekalian dah kuah itu sama daging babi. Saya minat apa enggak? Enggak. Pergi kau, jauh kau. Kenapa? Karena ada rasa benci. Maka Al-Hujurat ayat 7 mengatakan benci itu kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Ada enggak tiga ini? Kalau ada, insya Allah iman beres. Tapi kalau enggak, iman tak beres. Itu bisa uji itu. Bisa uji itu. Nah, ini lagi.
Maka wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu banyak tanda-tanda, kenapa tidak kau perhatikan? Ternyata 12 doa kita, 12-nya belum pantas kita untuk minta itu. Ditambah lagi penyakit yang lain. Makanya ya, syarat untuk kita memohon kepada Allah, syaratnya gelasnya kosongkan. Kosongkan gelasnya. Udah kosong, udah bersihkan gelasnya. Saya teringat pas Tok Dolah mesan sate. Tukang sate, kau jualan enggak? Jualan aku. Besok maghrib kau mangkal di masjid sana ya. Tukang cendol kemanggil kawanmu, ada berapa orang? 12 orang. Jualan apa? Kami berbeda-beda, ada pangsit, ada bakso, ada sate, ada cendol, semuanya. Kenapa, Wak? Pokoknya kalian enggak usah jualan lagi keluar untuk besok, mangkal aja di masjid. Aku ingin memberikan buka puasa gratis. Gratis? Iya. Jadi jangan kau ambil lagi bayarannya, itu udah gratis. Uangnya kau minta sama aku. Kalau enggak aku bayar aja sekarang, dibayar Wak itu. Maka mangkallah mereka tadi di masjid. Lalu Wak itu ngumumkan, masyarakat semuanya enggak usah bikin buka puasa. Datang aja tuh ke masjid, minta aja sama yang ada itu di situ. Minta, tinggal minta aja. Enggak usah kalian bayar lagi, udah aku bayar, minta aja. Dah. Datang si Udin, bawanya gelas tadi, pegangnya gelas. Arahkannya matanya ke tukang cendol. Saya bilang, "Din, kenapa kau nengok tukang cendol tuh?" "Iya, pengen kali aku, Bang." "Ya udah minta, kan udah gratis ini, minta." "Ai segan aku, Bang." Sampai mati dia nggak dapat cendol gara-gara segan. Ya. Kita pun kadang-kadang gitu, banyak keinginan tapi nggak mau "Wan, kenapa kau nengok cendol?" "Aku pengen kali aku." "Ya kau minta." "Malu aku." Malu. Sampai mati dia. Yang satu karena segan, yang satu karena Mat. Kenapa kau nengok cendol? "Pengen kali aku." "Ya kau minta lah." Datang dia minta, nggak dikasih. Marah sama tukang cendol. "Tukang cendol, kenapa nggak kau kasih? Mau kau jual lagi nanti?" "Bukan gitu, Bang. Ini kau udah dibayar waktu tuh." "Iya, aku udah tahu, udah aku ambil uang itu. Jadi kenapa nggak kau kasih?" Dia udah minta. Bang, abang tengoklah. Dia minta cendol, tapi baskom dibawanya. Kadang-kadang kita minta ini yang ada di hayalan, bukan ada di kebutuhan. Paham? Paham nggak? Saya aja belum paham tuh nih. Awak minta sesuai hayalan, bukan sesuai kebutuhan dan keadaan. Ya mohonlah kepada Allah sesuai dengan keadaan. Ini enggak hayalan. Ya? Untung enggak musim-musim iklan yang apa itu? Ngimpi kowe, kan ada itu. Nah. Dol, kenapa kau nengok itu? "Pengen kali aku cendol, haus kali aku." "Ya kau minta." Nggak dikasihnya, Bang. Apalagi tukang cendol ini bertingkah kali lah. Kenapa nggak kau kasih? "Bang, gelas dibawanya, dimintanya cendol, di dalamnya udah tak apa-apa isinya. Mana mungkin ku campur, nanti dibilang orang aku nggak berotak." Makanya kalau mau minta, kosongkan dulu. Makanya dulu, zaman dulu, atuk-atuk kita zaman dulu, kalau berdoa, apa langsung berdoa? Enggak. Atuk pimpinlah doa. Kita berdoa ini. Saya kasihlah mic. Atuk enggak doa. Astaghfirullah. Atuk kami suruh doa, bukan istighfar. Kau tunggulah dulu, aku mau berdoa ini. Astaghfirullah. Doa bukan istighfar.
Iya, aku mau berdoa, tapi kau tunggulah sekejap. La ilaha illallah tu, kau ini macam mana jadi anak ni? Pukul kayaknya saya pakai kain sorban. Aku mau berdoa, tempat pemberian Allah ke dalam hati. Mungkin hatiku sedang penuh, maka inilah gunanya ingin kutuangkan supaya kosong. Kalau udah kutuangkan, mungkin hatiku ini masih kotor. Inilah kubersihkan supaya layak. Dah. Lalu kosong. Jadi jangan berisi. Makanya ada orang iri berdoa, enggak kabul karena ada isinya. Ada orang dengki berdoa, enggak kabul karena ada isinya. Ada orang ujub berdoa, enggak kabul karena ada isinya. Buang itu semua. Udin udah, Leman udah, Wawan udah, Bedul udah, Ahmad udah, apa lagi namanya dia? Mer gitu. Kenapa kau nengok cendol tu? Aku pengen kali aku bang. Enggak dikasih juga. Kenapa? Ternyata tempatnya kotor. Datang yang lain lagi, saya tanya, tak tahu saya namanya. Namanya. Kenapa kau nengok ada tukang cendol? Pengen kali. Kau minta itu, karena udah gratis itu, udah ada jatahmu, tinggal minta. Sampai ke sana pucat mukanya. Kenapa kau pucat? Dimaki tukang cendol tu. Dimaki. Saya tanya, apa lagi salahnya? Bang, itu penghinaan itu. Kenapa? Bukan gelas bawanya. Jadi apa? Baskom? Bukan. Jadi apa dibawanya? Pispot. Itu penghinaan itu. Pispot kan abang tahu tempat tai. Ya. Saya tanya, kenapa kau mintanya pakai pispot? Iya bang, kan baru. Mau baru, mau enggak. Nah, ada lap tangan. Kita habis makan. Dah, 10 orang makan. Dah, saya giliran yang ke-10. Sapu tangan itu udah basah apa enggak? Udah. Layak enggak untuk lap? Layak juga karena memang sapu tangan. Udah. Kemudian di situ ada kolor baru. Milih mana? Hah? Baru. Milih mana? Maka jangan tengok baru apa tidaknya. Tengok pantas atau karena ayat mengatakan yufaku anhu man ufik, kata Allah, dipalingkan darinya orang yang pantas untuk dipalingkan. Nah, udah berapa otak tadi? Tengah udah, bawah udah, atas udah, depan udah, belakang udah. Tinggal kanan kiri. Ya. Baik dan buruk. Ya. Bagaimana kita bersaudara terhadap yang baik? Kita dukung enggak? Terhadap yang buruk kita cegah enggak? Tidak sedikit orang yang taat beribadah tidak mendukung yang baik. Ini ingat ini. Tidak sedikit orang yang taat beribadah, ya, tidak membenci yang tidak baik, tidak sedikit. Maka ketika Allah mengatakan Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan otaknya, nah inilah penting ini. Maka kita cek otak tengah kita, bagaimana kita dengan diri. Cuman biasanya yang nggak punya otak tengah itu biasanya emak. Ini dah bilang jam 7 lewat 10. Jam 7 lewat 10. Itu terjemahannya itu. Udah. Itu yang biasanya yang nggak punya otak tengah itu biasanya emak. Iya, betul. Emak itu nggak punya otak tengah. Ya, termasuk emak saya juga. Nah, otak tengah untuk diri. Nah,
Datang Wak Zainab ngasih telepon ke mak saya, kasihnya. Datang mak taruh di bawah tudung saji. Pulang saya dari sekolah, saya tengok ada telepon. Nah, mak, apa ini mak? Ini telepon. Untuk siapa mak? Untukmu, kata mak. Mak nggak mikirkan dirinya. Mak udah, padahal mak belum makan. Akhirnya apa? Semua telepon tadi untuk saya. Padahal masuk uak itu bukan untuk saya, bagi tapi karena mak nggak punya otak tengah, ya udah, nggak dia pikirkan dirinya, yang dia pikirkan anaknya. Apapun yang dikasihkan orang untuk saya, sehingga mak tadi kurus badannya gara-gara mikirkan anaknya. Anak ini tadi gemuk badannya gara-gara nggak ada otaknya kepada maknya. Begitulah hebatnya emak ini kepada anak. Saya ingin katakan begini, kalau masih ada makmu, jangan kau alaskan kesibukanmu, kau datanglah kepada makmu. Bagaimana makmu dulu tak makan mikirkan dirimu. Bagaimana makmu itu dulu tak sampai kurus badannya memikirkan dirimu. Yang mbok sesekali kau yang nggak punya otak tengah, tapi kau punya otak atas. Datang kepada mak. Assalamualaikum mak, waalaikumsalam mak, ini menjelang puasa nih mak, ini ada uang ini untuk mak ini. Untukmu, banyak aku di rumah, cak gitu. Jangan mak aja noko nyawa. Sesekali awak tokoin mak tu. Iya. Karena Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan otaknya. Nggak usah bicara kita, aku sholat tak tinggal, aku ini tak tinggal. Allah bilang timpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan otaknya. Maka inilah pentingnya otak. Perkara doa, tengok mana yang pantas. Mintalah sesuai kebutuhan, mintalah sesuai kenyataan. Gang ini tadi cuma 14 rumah, buntu pula. Di ujung gang buntu jual lontong. Rumah berapa? 14 rumah. Lalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, buat banyak kalah untungnya, aku mau beli Alphard. Ya, sesuai kenyataan lah, sesuai keadaan. Jangan kau bawa baskom. Tingkat ya lihatlah mana yang pantas. Maka tengoklah kebutuhannya mana. Maka yang ini tadi istighfarnya apa? Doa ya Allah ampunkan dosaku. Yang ini tadi ya Allah ridhoilah aku. Cemen kali doanya kelas rendah. Aku kan doaku kelas tinggi. Ternyata di 12 enggak dapat, di 11 tidak, 10 enggak, 9, 8. Akhirnya apa? Di tingkat yang ini pun enggak cocok. Berarti apa doa yang paling pantas pertama kali? Ya Allah, jika itu tak baik, tanamkanlah di hatiku rasa tak suka. Jika itu haram, tanamkanlah di hatiku rasa benci. Kenapa? Karena di babi ada rasa benci, selamat kita. Di ayam goreng tak ada rasa benci, sesekali maunya kita. Ada orang mimpi datang wak-wak. Nah, ku tengok susah kali kau hidupmu. Aku nggak bisa membantu, tapi mudah-mudahan yang ku berikan ini cukup menyelamatkan hidupmu yang susah itu. Apa wak? Katanya dalam mimpinya tadi. Ini kau tengok dalam catatanku. Tengoknya 2476. Ya. Nah, aku tidak memberikan barang kepadamu. Yang kuberikan angka 24776. Kau pasanglah itu, insya Allah mewah. Pakai insya Allah pula itu. Dia baru 2 bulan tobat, dapat mimpi. Nggak dipasang entah betul, mau dipasang haram, nggak jadi pasangnya. Cuman karena di hatinya ada, kan ada orang haram di hatinya tak ada. Ada orang haram di hatinya ada. Karena ada di hatinya, ada di mulut. Duduklah dia. Aku tadi malam mimpi aku.
Kalau mau merubah hidupmu ini 24, katanya sebutkan yang 4 angka tadi. Ya, tinggi nih kawannya tadi. Kawannya tadi pun nggak main-main, kambing jualnya. Dapatlah 1 juta, 1 juta tanamnya. Betul jebol. Miliar itu. Iya kan? Miliar. Besok udah 2 hari kemudian udah naik NMAX yang kawan ini tadi. Yang tadi nggak punya apa-apa. Nggak ditegurnya lagi awak yang mimpi tadi. Haram nggak ini tadi? Haram. Benci nggak? Dalam hati saya, mbok 100 juta lah kan. Kan aku yang punya modal kan gitu. Makanya ya Allah, tanamkan rasa benciku terhadap hal-hal yang tak kau suka. Ini yang paling penting. Ini enggak ridho, tingkat tinggi doanya. Jangan ke situ dulu. Mulailah dari awal. Ada orang belajar irama sama saya, irama Quran. Saya ajarlah irama tadi. Nah, nah, coba. Ain gitu. Pakai ain bikinnya. Saya bilang, jangan ain, itu alif itu. Coba. Ain. Rupanya Iqra 1 pun enggak pan. Ikut belajar irama. Ya mbok jangan tingkat tinggi dulu. Iqra dulu. Ini enggak doanya ridhoilah, jangan itu dulu. Coba minta yang paling rendah. Ya Allah, jika sesuatu yang kulihat itu sesuatu yang kau benci, sesuatu yang tak kau suka, tanamkanlah rasa benci di hatiku ya Allah, supaya aku nyaman mengimani perintahmu, mana yang harus kukerjakan, laranganmu, mana yang harus kutinggalkan. Itu dulu ditanam. Sehingga asal kita tengok hal-hal yang tidak disukai Allah, langsung kita tak suka. Artinya disinilah kita menjaga diri dari neraka. Betul kata Mik tadi, jam 7 lewat, kita jam 7 lewat. Jadi demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.